Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai illegal contents. Latar belakang. Dewasa ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat disertai dengan banyak bermunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk kemudahan dalam berselancar dunia maya. Internet menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan, akan tetapi di balik itu timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk dari cybercrime yaitu illegal content, yang merupakan kejahatan dengan memasukkan data dan informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Rumusan masalah. 1. Bagaimana definisi dan jenis-jenis dari cybercrime dapat dijelaskan? 2. Apa definisi cyberlaw? 3. Bagaimana definisi illegal contents dapat dijelaskan? 4. Apa dasar hukum yang terkenal dengan penanganan illegal contents? 5. Apa saja contoh kasus yang terkait dengan illegal contents? 6. Bagaimana penanggulangan terhadap illegal contents dilakukan? Perkenalkan, nama saya Safidina Widyaningsih, NIM 122000700. Saya akan menjelaskan ruang lingkup. 1. Penjelasan tentang cybercrime mencakup pengertian dan jenis-jenis apa saja. 2. Pengertian cyberlaw itu apa? 3. Apa itu illegal contents? 4. Bagaimana dasar hukum illegal contents di Indonesia? 5. Apa saja contoh kasus illegal contents? 6. Apa penyebab dan cara penanggulangan illegal contents? Tujuan 1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah etik. 2. Menambah wawasan tentang illegal contents. 3. Untuk mengetahui tentang cybercrime atau kejahatan di dunia maya. 4. Ingin mengetahui kejahatan cybercrime unauthorize access to computer system and service. 5. Sebagai masukan kepada mahasiswa dan pembaca agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk kepentingan yang positif. 6. Memberikan informasi tentang illegal contents kepada kami sendiri dan orang lain yang membacanya. 7. Untuk dapat dipresentasikan sehingga mendapatkan nilai untuk mata kuliah etik atau etika profesi, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam metode penelitian ini, penulis memperoleh data secara tidak langsung dengan cara melakukan studi pustaka, yaitu dengan mencari data yang diperoleh melalui pengkajian berbagai literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan, yaitu illegal contents. Definisi cybercrime. Cybercrime adalah bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan dengan karakteristik yang sama sekali baru. Kejahatan tersebut timbul akibat penyalahgunaan jaringan internet yang membentuk cyberspace. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, cyberespionage. Yang kedua, data forgery. Yang ketiga, data theft. Yang keempat, cyberespionage. Yang kelima, unauthorized access to computer, system, and server. Yang keenam, offense against intellectual property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Samana Farisi dari kelas 12 6B21 dengan NIM 122011370. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai definisi cyberlaw. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya, ada definisi tentang illegal content. Illegal content atau konten tidak sah merupakan tindak kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam internet tentang suatu hal yang bersifat tidak benar, tidak etis, dan juga dapat melanggar hukum maupun dapat mengganggu ketertiban umum.
Dasar Hukum Ilegal Konten. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur larangan penyebaran konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, ada pasal 27 ayat 3 UU ITE mengatur larangan penyebaran konten yang bersifat ujaran kebencian. Lalu yang ketiga, pasal 28 UU ITE mengatur larangan penyebaran konten pornografi. Lalu pada poin kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau Undang-Undang Pornografi. Yang pertama ada pasal 4 UU Pornografi mengatur larangan produksi, distribusi, dan peredaran konten pornografi. Lalu yang kedua pasal 8 Undang-Undang Pornografi mengatur larangan penggunaan anak dalam produksi konten pornografi. Contoh kasus berita ilegal konten. Yang pertama ada pornografi. Polda Sumsel, Sumatera Selatan berhasil mengungkap penyebaran konten pornografi anak. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Polda Sumsel hari Rabu tanggal 11 bulan Januari 2023. Tim Subdit Cyber dipimpin untuk melakukan patroli. Hasilnya ditemukan konten pornografi setelah penyelidikan sejak tanggal 4 Januari. Akhirnya pada tanggal 9 Januari kasus ini terungkap. Lalu yang kedua ada perjudian. Barreskrim Polri mengungkap praktik judi online menggunakan situs www.master.718live.com dan menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Berdasarkan temuan polisi, sedikitnya 3.000 orang tergabung dalam situs judi online tersebut dengan total kerugian mencapai 12 miliar. Lalu yang ketiga ada berita bohong. Pada awal tahun 2018 ramai berita mengenai telur plastik dan telur palsu yang beredar di pasar tradisional. Namun setelah berita ini tersebar luas, Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri menyatakan bahwa berita yang beredar luas tersebut merupakan berita hoax. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Afifah, NIM 1220146. Penyebab ilegal konten, anonimitas dan kebebasan internet. Internet memberikan platform yang relatif anonim bagi pelaku untuk menyebarkan konten ilegal tanpa terdeteksi. Kemajuan teknologi. Kemajuan dalam teknologi membuat mudah bagi individu untuk membuat, menyimpan, dan menyebarkan konten ilegal. Keuntungan finansial. Konten ilegal tertentu seperti perdagangan pornografi anak atau penjualan narkoba seringkali terkait dengan motivasi finansial. Penanggulangan illegal konten. 1. Pembentukan undang-undang yang ketat. Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang yang jelas dan tegas terkait dengan konten ilegal, serta memberlakukan sanksi yang memadai bagi pelanggar. 2. Kerjasama internasional. Penyebaran konten ilegal sering melintasi batas negara. Kemajuan internasional antara pemerintah dan lembaga penegak hukum dari berbagai negara diperlukan untuk melacak, menyelidiki, dan mengadili pelaku dan beroperasi di wilayah yang berbeda. 3. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan. Perusahaan teknologi dan platform daring harus meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diostuti, NIM 122014888. Kesimpulan, cybercrime adalah bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Salah satunya yaitu illegal content. Illegal content atau konten tidak sah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
Di Indonesia saat ini dasar hukum tentang illegal content diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau UU Pornografi yang diharapkan dapat mengatur berbagai urusan dunia internet dan termasuk memberikan hukuman yang sesuai terhadap pelaku cybercrime. Saran 1. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. 2. Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. 3. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensional internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 4. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 5. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.